Nah, kalau misalnya ujian itu di farmako juga ini ada deh. Iya. Ada nggak? Ada, tapi belum. Oh, nggak ada. Aku lupa nggak tahu di farmako. Misalnya Bu Eni waktu dulu tuh masih awal. Nih ujiannya tuh nanti tuh kayak ditentuin kamu tuh kedapatan ini atau ini. Kalau kamu kedapatan ini, kamu harus Motek. ampul. Jangan sampai itu masih ada di atas itu. Harus turun ke sini semua. Oh. Bisa turun ya. Duh, Karena kalau misalnya nggak semua turun, dosisnya nggak. kenapa? Kalau misalnya ini, warnanya gini ya. Ini aja deh. Ada yang bawa gunting kuku? Nggak ada kukunya. Batu yang begini beda. Ada kukunya tapi Ini dibuka. Nah takutnya kalau ujian tuh kebagian yang ini masih disegel. Ini dibuka dulu. Bisa nggak? Dibuka. Nah ininya, nah yang tengah. Itu kan ada balutan. Nah ini dibuka. Kemarin kelas A bisa sih. Sakit nggak? Kalau sakit nggak usah. Oh bisa. Bisa. Oke. coplek kukunya. Gini kak. Nggak rata kan? Nggak apa-apa. Nah terus kita juga buka ini. Oh iya pakai instrumen yang apa? Sudah lihat. Bentar. Terus usahain kalau pakai udah dikasih tahu prinsip megang jarum belum? Sudah. Yang one hand. Yang nggak boleh gini. Ya. Kasih. Nah terus pas ini udah kebuka. Nah tadi. Kalian swab sekali aja. Terus habis itu kalian mana? Usahain aspirasi dulu, udara dari luar. Habis itu kalau kalian dorong, bisa langsung. Wow. Gak tumpah ya. Itu rumah sakit banget. Sama 4 cc ya. 4. Misal. Misal. Ini kalau dosisnya tergantung. Enggak, ini langsung masukin ke sini aja kan ini buat obatnya sih. Udah masuk nih. Jangan kocok-kocok gitu ya. Bentar. Sama taksi mau buat apa? Buat gatel kan? Sama taksi? Iya nggak sih kalau nggak salah? Nah ini udah kan, udah siap pakai. Nah kalau misal ini kalian kena ini, kalian pakai apa lagi? Kayaknya lagi kan baru swab lagi, kan berarti tadi udah ini. Kalian aspirasi lagi. Kalian Wah. saya segini.
kalau misalnya dia udah siap, ini yang apa tadi nih? Vial. Sekarang yang ampul. Ini udah turun sama. Aku ngeri sedih. Wah. Kalau nggak yakin jangan. Teman aku berdarah Kak. Aku aja nggak takut tuh mau ikut aku. Sebenarnya sih lebih baik kalian ngambil ampulnya agak banyak ya biar mudah. Tapi kemarin juga takutnya nggak dibolehin. Ini tuh harus taruhnya di bak instrumen. Nggak ada, kita taruh sini. Kayak biasa aspirasi lagi. Terus kita masukin. Gak netes kan? Wah. Masa sih? Aku lagi ngeliatin. Tapi nggak ada udara. Bener nggak ada udara. Nggak ada kan? Enggak. Tapi aku aja sampai sekarang megang jarum masih gemeter. Udah gitu. Udah siap. Ini yang apa? Iya. Ampul. Ini. Iya. Sekarang cara injeksi. Injeksi misal kita di deltoid. Di deltoid itu berarti injeksi intramuskular. Saya pegangnya tuh 90 derajat. Ini kayak pegang pulpen ini. Soalnya 90 derajat berarti kan lurus. Set, pokoknya intinya masukin lah. Masukin gak ya? Bocor nggak? Kalau di manusia nggak semudah ini. Sudah betul. Sudah untuk Kak. Sudah betul. Ya bebas ininya tulang. Langsung mentok. Kedalamannya itu berapa ya? Lupa. Mentok ya. Tidak. Kedalamannya itu jarum sampai otot ya, sampai ada otot. Rasanya gimana? Terus Udah aku mau nyoba. Itu kalian vaksin gimana? Iya. Vaksin aja ditutup. Tapi oh ya aku lupa tadi di tangan kita tuh harus udah sedia ini biar pas kita nyebut. Nah, tutup. tekan. Ya. Mana tadi tutupnya? Kalau enggak ngambil lagi aku adhesin kayak gini. Kalau nggak ngambil split lagi biar kalian bisa nyoba. Sama. Aku ada. Nanti misal yang intra. Sekarang intra, sekarang Sukutan. atau SC ya. Sama. Tapi 45. Coba aku mau nanya, kalau injeksi jarumnya itu di atas apa di bawah? Yang pulang ke atas. Yang ke atas apa ke bawah? Ya, Pulang ke atas. atas apa ke bawah? Kalau atas. Yakin? Yakin? Ke atas. Kita ambil darah apa injeksi? Oh. Oh, injeksi. Berarti ke bawah. Oh, injeksi ya bang. 45. Masukin. Oh ya. Sekarang kan dicubit tuh. Ya selesai. Ini yang intramuskular. Jujur sebenarnya aku juga kalau bagian jarum pengambilan darah kan si jarumnya tuh yang bolongnya di atas. Kalau nginjeksi jarumnya aku masih ragu di atas apa di bawah, karena kalau misal di atas ini obat dia pasti ke bagian atas kulit, malah kalau misalnya ke bawah kan dia masuk, logikanya gitu.
Tapi kalau misalnya intrakutan itu memungkinkan kalau dia intrakutan tuh kalau misalnya intrakutan tuh memungkinkan dia buat gini, karena kalau dia gini menembus. ya, nah pokoknya si jarumnya tuh harus kelihatan di kulit. Nah kalau intrakutan tuh harus tipis banget. Terus kita masukin obat, kita ada demam cendol, terus kita buatin lingkarin. Kalau 5-15 menit kita evaluasi apakah ada ruam kayak kemerahan gitu, berarti dia nggak cocok sama obatnya, kayak buat ngetes alergi gitu kalau misalnya intrakutan. Coba kalian cari tahu deh yang benernya ke atas apa ke bawah, karena aku nggak di limpa gali juga. Ini enak banget, enak banget. Coba menurut kalian atas apa bawah? Mau ngikutin atas apa bawah, takutnya pas ujian sih. Kalau aku sih, logikaku sih jalannya ya emang kalau misalnya darah yang kencing di bawah, yang bolong di atas. Tapi aku lihat Pak Sidik tuh kebalik. Kalau Pak Sidik tahu Pak Sidik kan? Ya sih. Kalau Pak Sidik tuh yang atas, yang panjang di atas, yang bolong di bawah. Nah terus udah yang dilakukan, udah menginjek ke semua udah. Kita lanjut ke pemberian obat. Cara apa ini? Ini obat-obat cara apa? Parenteral, jaringan ini parenteral. Apa? Non invasif. Nah di sini ada berbagai macam obat. Jadi kita ini aja review sedikit, saya misalnya baca di sini. Kalau intravena udah tahu ya. Kalau intravena pakai tourniquet dulu. Bisa di sini, tahu lah ya kayak teknik pemberian darah. Pakai tourniquet nanti ditusuk ke vena. Oh iya tadi aku lupa, pas di sini itu dilakukan aspirasi. Ada darah atau enggak? Karena ini tulang. Iya, targetnya kan tulang kalau ini. Jadi kalau misalnya dia ada darah, kita ganti pindah tempat dan squidnya juga karena udah kena darah. Aspirasi tahu kan kayak gini. Jadi megangnya itu kan megang pulpen kan. So kan ini tuh ada ininya. Aspirasi ada darah atau enggak? Terus kalau misalnya enggak, kalau ada gini ada darah, salah kasih. Kalau enggak ada darah berarti benar. Jadi kita pakai yang sama. Kalau misalnya apa? Kita pakai yang sama tapi pakai speed yang berbeda. Kalau enggak, ya kita cari lagi ya tempat yang benar-benar tepat, kan tadi salah tempat berarti kalau dia keluar darah. Nah terus kita masuk ke medikasi non invasif. Ini ada obat oral. Obat oral itu kan banyak, ada tablet, ada pil, ada kapsul. Nah itu kalian harus tahu perbedaannya. Ini apa? Pil. Itu pil, yang jelas ini pil. Pil KB. Ini tablet. Ini kaplet. Kalau kapsul itu yang bisa dibuka. Iya. Kapsul. Ingat perbedaannya, kapsul itu bisa dibuka. Terus kalau misalnya kaplet itu yang keras kalau di mulut pahit banget. Terus kalau misalnya tablet itu kayak obat mah, karena tablet itu obat serbuk yang dipadatkan, jadi dia akan larut di dalam mulut. Perbedaannya itu paham ya. Terus ada juga obat tetes, lotion dan lain-lain. Kalian bisa baca di sini. Terus obat oral tahulah pemberiannya itu melalui mulut. Buat prosedurnya nanti kalau pasiennya itu duduk atau setengah duduk, jadi pas kalian ke bagian prosedur itu kalian naikin si backnya sampai dia posisi setengah duduk atau duduk. Nanti kalian pasang pengalas di sini, terus pasang pengalas, kalian kasih minum dulu, terus suruh pasien minum obat. Itu ada di sini. Ini posisi lain salah ya, posisinya itu duduk apa sih bahasa populer? Populer.
Fowler duduk kan? Ya kan? Fowler duduk bukan? Fowler setengah tuh. Semi fowler sama duduk. Fowler duduk. Iya benar. Spinasi ya benar. Terus obat tetes mata. Obat tetes mata, aku pokoknya ngejelasin yang perlu di highlight sama kalian ya. Perlu di highlight sama kalian. Yang pertama itu posisinya pasien pas memberi obat tetes mata tuh telentang. Di bawahnya kasih palas. Pengalas tuh jangan sampai ketinggalan karena tahun kemarin aku uji ini banyak lumayan sih yang remet. Pakai pengalas ini sama perlak ya. Pasang pengalas di sini. Terus habis itu kalau di sini kan di bawah dagu. Ini salah. Pasang pengalas di bawah kepala. Berarti pakai bantal juga, Kak? Menurut aku enggak sih. Enggak. Enggak pakai bantal disingkirin, pakai pengalas. Sebenarnya pakai juga bisa. Mau pakai gimana kalian ingatnya lah. Pak Gali sih nggak akan mempermasalahkan itu. Kalau ujiannya sama Pak Gali. Terus obat tetes mata. Obat tetes mata itu caranya kalian pertama bersihin, inspeksi, lihat matanya bersih atau tidak. Kalau misalnya kotor, kalian bersihin dulu pakai kasa yang basah atau kapas yang basah. Terus kalau misalnya saat matanya bersih, dia tapi usahain selalu bersihin ya dari dalam ke luar. Terus habis itu kalian gunakan untuk menekan bawah mata. Jadi obat tetes mata itu ditetesin ke konjungtiva. Konjungtiva tahu? Sini. 2 sampai 3 ya tergantung kondisinya 1 sampai 2 atau 2 sampai 3 tetes. Terus kalau misalnya udah selesai kalian gini. Tentang karambol. Kalian tetesin obatnya harus sejajar. Tetesin habis itu minta pasien buat tutup matanya perlahan. Kalau obat tetes mata, tapi kalau misalnya obat oles, salep mata, kalau salep mata itu sama kayak tadi ditekan pakai cotton ball, tahu ya kapas yang bulat. Terus obat salepnya bisa kalian taruh di cotton bud, terus kalian dilapin di sini di bawah. Kalau misalnya pakai tangan itu kotor, jadi lebih baik pakai cotton bud. Terus minta pasien tutup mata perlahan. Terus obat mata udah. Atas telinga posisinya gini. Kalian jangan lupa pasang ini ya di sebelah sananya. Ini sama. Oh ya di sebelah sana. Atas telinga kalian minta pasien buat miring. Pak boleh miring. Terus pasiennya tuh miring. Kok miringin kepala aja ya? Ya setelah yang miring, berarti dia miring. Pasiennya miring. Makanya ceritanya bisa berarti. Ya kalau di prosedur ya, jadi dimiring. Kalau kepala dulu bisa sih, cuma pasti betul. Pokoknya ini miring, kasih pengalas dulu, miringin. Terus habis itu kalian lihat dulu kayak biasa inspeksi bersih atau enggak. Kalian kalau misalnya dewasa itu tarik ke ke atas belakang. Kalau misalnya dewasa itu ke arah atas. Jadi kalau misalnya dia ke atas itu tuh kelihatan si lubang telinganya. Tapi kalau misalnya anak itu dia tuh ke bawah, ke belakang. Jadi tarik ke bawah, gini. Nah terus habis itu kita tetesinya kayak tadi, lurus. Jadi 1 cm 2 cm lurus. Nah terus habis itu udah ditetesin obat, kita minta klien dalam posisi tetap miring 2 sampai 3 detik. Terus habis itu kita masase. Masase itu transfusi, masase ini. Terus kita masukin cotton ball supaya obatnya nggak keluar lagi. Habis itu kita minta pasien kembali ke posisi semula, kita lepas APD bisa sambil evakuasi. Terus itu yang obat tetes telinga. Terus sekarang obat tetes hidung. Kalau obat tetes hidung itu tuh posisi pasien sama kayak gini tanpa bantal. Kayak gitu ya. Soalnya buat bantal. Obat tetes hidung ya. Tapi minta pasien untuk dengakin. Mulai dengak deh kayak gitu. Dengakin terus. Nah di sini kan ada beberapa. Kita lihat dulu pernapasan hidungnya. Apakah dia pakai cuping hidung? Kayak napasnya tuh kayak hidungnya nutup banget pas menghirup napas tuh. Atau biasa kalau enggak udah aman.
Terus kliennya itu ini tuh ada beberapa posisi, tapi dari tahun kemarin aku selalu pakai posisi yang posterior paring. Jadi narik kepalanya ke belakang sampai ujung hidungnya kelihatan. Jadi tarik. Di sini ada juga sphenoid sinus, itu sama tarik kepala ke belakang atau letakkan bantal kecil, jadi disangga sama bantal. Cuma kan kita nggak ada bantal kecil, jadi aku selalu pakai yang posterior paring yang kepalanya ditarik ke belakang. Terus ada juga frontal maxillary sinus, tarik kepala klien ke belakang kemudian miringkan. Ini jadi tarik kepala yang ke belakang lalu dimiringin. Cuma menurut aku kurang. Terus habis itu kita minta kliennya tuh, jadi Pak selama saya memberikan obat, saya minta tolong Bapak untuk bernafas lewat mulut ya Pak. Jadi klien nggak boleh nafas lewat hidung. Kenapa nggak boleh? Kalau lewat hidung kenapa? Pas obatnya masuk dia malah keluar. Logikanya gitu. Udah selesai, udah kita lapin, kita ambil pengalas, balikan pasien ke posisi semula, pasien stun kayak biasa. Terus yang rektal itu posisi-posisinya SIMS. Oh ya, SIMS obat rektal itu dulcolak begini. Apa dulcolak? Dulcolaknya dikasih gel, dikasih pelumas. Terus itu kita minta pasien tarik nafas, lalu kita masukkan. Mustika, silakan. Itu kalau Dia mau Kak, mau dicobain. Oh, gila lu. Itu obat dulcolak. Obat dulcolak itu tipenya itu kan laksatif ya, obat yang merangsang untuk pasien buang air besar. Jadi dia bakal merasa pengen BAB dalam waktu yang cepat. Ini sih belum. Ya udah. Jadi tahan posisi pasiennya selama 5 menit di posisi yang tadi. Terus sekarang obat yang vaginal. Obat vaginal itu ada 2, ada suppositoria kayak gini sama ada yang gelatoform, tau nggak? Gel itu bentukannya tuh kayak mikrolak atau pokoknya kayak ada bungkus segini, terus nanti tuh ada palanya gitu, nanti dipencet keluar tuh. Nah itu tuh dikasih pelumas juga sama di sini atau di kepala foam itu. Terus kalian buka itunya, labia mayora, labia minora, terus kalian minta pasien tarik nafas, terus kalian masukin itunya selama kedalamannya sih, kalau misalnya obat suppositoria 7,5 sampai 10 cm, tapi kalau misalnya yang jelly 5 sampai 7,5 cm. Terus itu kalian kayak biasa lah pakai tisu, di situ bantu kalian memakai pakaian luar. Terus inhaler, lagi inhaler. Jadi aduh Kalau inhaler itu biasanya pasiennya duduk, misal pasiennya kan pentem, minta pentem, kita naikin bed pentemnya udah posisi duduk. Terus kita lepaskan penutup inhalernya, copot. Habis itu kita pegang inhaler tegak, genggam dengan ibu jari, dan kedua ibu jari dan jari apa sih ini? Telunjuk dan tengah. Nah, jadi nanti tulisnya gini. Ini nggak kelihatan. terus habis itu kalian doakan. Jadi ibu minta tolong mendengar ya kepalanya gitu. Terus habis itu buka mulutnya, letakkan inhaler dan jarak 0,5. Jadi jaraknya spacernya masuk, kalau bisa sih agak masuk. Terus nanti kita semprot, terus minta pasien buat hirup apa ya? Hirup kan? Inhale. Tapi mulut nih hirup itu ya itu lah. Ya sedot. Terus tekannya kan gini ya. Jadi itu ada semprot ya. Gimana? Oh. Ya. Ada. Kan itu kalau orang asma kan sesak. Kasih ini kan oksigen. Kayak sebagai bantuan oksigen. Terus udah sih. Tekan tarik nafas perlahan selama 2-3 detik, tahan nafas selama 10 menit. Jika dibutuhkan 2 kali semprot, 2 kali. Udah selesai. Ada pertanyaan nggak?